Di materi hari ini saya akan bahas topik yang paling penting dalam analisa teknikal, yaitu cara mengidentifikasi support and resistance yang valid sebagai dasar untuk mencari setup trading yang punya probabilitas tinggi. Karena saya melihat banyak sekali orang salah dan sembarangan saja ketika menggunakan support and resistance sehingga selalu gagal dalam tradingnya. Oke, kita mulai saja dengan membahas definisi apa itu support and resistance dalam perspektif price action. Saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi prinsip support and resistance itu bisa diterapkan pada semua pair, semua instrumen, dan juga pada semua time frame. Seperti yang kalian lihat ini, support adalah sebuah area di mana ketika harga mencapai area tersebut, harga itu dia mantul ke atas dengan signifikan. Di sini kita melihat harga mantul 2 kali dari area support ini, yang berarti apa? Berarti ada banyak buyers atau demand di area tersebut yang mencegah harga untuk turun lebih rendah. Di sini saya sengaja menggambar area supportnya itu tidak rapi ya. Jadi kita melihat di sini harga sebenarnya sudah keluar sedikit di bawah area supportnya. Kenapa? Karena nanti dalam realitanya itu inilah yang akan sering kita temui di market. Jadi tidak akan serapi apa yang Anda temui di buku-buku teks. Supaya apa? Supaya Anda tidak kaget ketika nanti Anda terjun di real market. Secara teknis, support ini disebut juga sebagai swing low yang merupakan titik terendah dalam waktu tertentu. Support atau swing low ini menjadi sangat penting karena merupakan area terbaik untuk melakukan posisi buy. Dengan pengertian yang baru saja kita pelajari, maka kita bisa mengidentifikasi area support lain yang ada dalam chart ini, yaitu kita bisa melihat ada area support di sekitar sini. Mengapa area ini kita juga identifikasi sebagai area support? Karena ketika harga menyentuh area ini, harga mantul ke atas dengan signifikan. Di sini kita melihat harga juga 2 kali mantul dari area support ini, yang mengindikasikan ada banyak buyers atau demand di sini sebelum harga itu dia lanjut terbang ke atas, yang secara otomatis menjadikan area support ini sebagai area swing low. Jadi logikanya adalah karena ada banyak buyers dan demand di area ini, maka kita juga bisa ikutan open posisi buy di area support ini untuk mendapatkan settingan trading dengan probabilitas yang tinggi. Sedangkan resistance adalah sebuah area di mana ketika harga mencapai area tersebut, harga itu dia mantul ke bawah dengan signifikan. Di sini kita melihat harga mantul 2 kali dari area resistance ini, yang berarti ada banyak sellers atau supply di area tersebut yang mencegah harga untuk naik lebih tinggi. Secara teknis, area resistance ini disebut juga dengan swing high, yang merupakan titik tertinggi dalam waktu tertentu. Resistance atau swing high ini kemudian dia menjadi sangat penting karena merupakan area terbaik untuk melakukan open posisi sell. Sebelum saya lanjut ke pembahasan inti tentang bagaimana kita menggunakan support and resistance ini untuk mendapatkan setup trading dengan probabilitas yang tinggi, saya ingin kita paham bahwa sebenarnya support and resistance ini bukan sekedar kita itu bicara soal teknik menarik-narik garis saja, akan tetapi merupakan visualisasi dari psikologi market di mana buyers dan sellers itu mereka saling bertemu dan berinteraksi serta menentukan siapa nih yang jadi pemenangnya, itu siapa antara buyers dengan sellers. Tugas kita sebagai trader itu adalah untuk mengidentifikasi dan mengikuti jejak pemenang atau para smart money ini di market dan berusaha untuk tidak pernah melawan mereka. Link pendaftaran di kolom deskripsi.
Sekarang kita masuk ke inti materinya, yaitu bagaimana cara menggunakan support and resistance untuk mendapatkan setup trading dengan probabilitas yang tinggi. Ada 3 prinsip sentral yang harus kita pahami ketika trading menggunakan support and resistance. Prinsip yang pertama adalah support dan resistance adalah sebuah area dan bukan sebuah titik. Garis kuning ini adalah contoh ketika kita menggunakan support sebagai sebuah titik. Hal ini sebenarnya bukan sebuah kesalahan, akan tetapi jauh lebih enak jika kita itu di sini memasang sebuah box dan bukan hanya garis. Ini adalah contoh di mana saya biasanya menggambar box sebagai area support ya. Jadi kita melihat di sini, ini kan titiknya, kita gambar aja boxnya di sekitar sini ya teman-teman ya. Nah, untuk menggambar area boxnya itu saya akan tarik dia sedikit ke atas dan saya akan juga tarik dia sedikit ke bawah seperti ini. Keuntungan menggambar support sebagai area box seperti ini adalah kita bisa lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku, serta penentuan stop loss juga tidak terlalu mepet. Saya biasanya meletakkan stop loss saya itu di bawah boxnya ini dan bukan di bawah garis kuningnya ini. Karena meletakkan stop loss sedikit di bawah garis kuningnya ini akan memperbesar risiko kita itu untuk kejilat market. Jadi kita harus kasih space yang agak lebih lebar untuk stop loss kita. Prinsip yang kedua adalah support yang tertembus akan menjadi resistance dan resistance yang tertembus akan menjadi support. Ini adalah contoh support yang tertembus dan menjadi resistance atau sering disebut SBR atau support become resistance. Area ini awalnya adalah area support karena harga mantul ke atas setelah menyentuh area ini. Tapi kemudian di sini area support ini jebol ke bawah sehingga dia menjadi resistance. Ketika menjadi support, area ini menjaga harga untuk tidak turun lebih rendah, tapi setelah sudah jebol dan menjadi resistance, maka area ini berganti fungsi, yaitu menjaga harga agar tidak naik lebih tinggi. Ini adalah contoh resistance yang tertembus dan menjadi support atau sering disebut RBS atau resistance become support. Area ini awalnya adalah resistance karena harga mantul ke bawah setelah menyentuh area ini. Akan tetapi kemudian di sini area resistance ini jebol ke atas sehingga dia menjadi support. Jadi ketika menjadi resistance, area ini berfungsi untuk menjaga harga untuk tidak naik lebih tinggi, akan tetapi ketika sudah jebol dan menjadi support, maka area ini berganti fungsi, yaitu menjaga harga agar tidak turun lebih rendah. Prinsip yang ketiga adalah dalam tren bullish, support lebih cenderung kuat bertahan, sedangkan resistance lebih cenderung gampang jebol. Sebaliknya, dalam tren bearish, resistance lebih cenderung kuat bertahan, sedangkan support cenderung lebih gampang jebol. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip yang paling penting kalau Anda ingin mendapatkan setup dengan probabilitas trading yang tinggi ketika menggunakan support and resistance, jadi perhatikan baik-baik. Di sini saya mendapatkan bantuan dari Simple Moving Average 200 untuk mengidentifikasi trennya, di mana harga sedang bergerak di atas SMA 200-nya yang menunjukkan tren yang bullish. Dalam kondisi bullish seperti ini, maka kita sebaiknya hanya buy di support dan tidak sell di resistance. Kita melihat ini adalah area support karena harga mantul ke atas setelah menyentuh areanya, jadi kita bisa open buy ketika harga retest ke area supportnya ini. Kenapa? Karena ingat, dalam tren bullish, support akan cenderung lebih kuat bertahan. Kemudian di sini kita melihat ada RBS atau resistance become support. Jadi kita tidak sell pada resistance-nya, tapi menunggu sampai resistance-nya jebol dan menjadi support, baru kita bisa buy baik ketika terjadi breakout maupun ketika harga retest lagi ke RBS-nya ini. Di atasnya ini juga sama ada RBS, jadi kita tidak sell di resistance-nya, tapi kita tunggu sampai resistance-nya jebol dan menjadi support, baru kita buy pada breakout-nya ini.
Di sini ada support yang pendek tapi sudah beberapa kali tersentuh, jadi kita juga bisa open buy di sini. Di atasnya ini kembali muncul RBS dan kita bisa buy juga baik ketika terjadi breakout maupun ketika retestnya ini. Demikian seterusnya. Jadi sekali lagi penting untuk diingat, dalam sebuah tren yang bullish kita hanya boleh buy di area support dan jangan sell di area resistance. Ini adalah contoh pada tren yang bearish di mana harga bergerak di bawah SMA 200-nya. Di sini ada SBR di mana awalnya harga itu dia mantul ke atas setelah menyentuh area support ini dan mantul lagi ke atas sekali di sini sebelum kemudian jebol ke bawah dan menjadi resistance dan kita bisa open sell pada retestnya ini. Di bawahnya ini juga ada SBR dan kita bisa open sell pada retestnya ini. Di sini adalah sebuah support yang valid, akan tetapi kita tidak ambil trade-nya karena trennya itu dia masih bearish. Kemudian di sini ada resistance di mana harga mantul ke bawah setelah menyentuh area resistance-nya, jadi kita bisa open sell pada retestnya ini. Kemudian di bawahnya ini ada SBR di mana kita bisa sell baik ketika terjadi breakout-nya ataupun ketika retestnya ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk membantu kalian menjadi trader yang lebih profitable. Selamat mencoba dan salam cuan!